Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya M. Ihsan Yurin, mahasiswa Ilmu Komunikasi konsentrasi Jurnalistik semester 10, Kompre bersama Bapak Yantos. Pertanyaan pertama, jelaskan kompetensi yang harus dimiliki mahasiswa Ilmu Komunikasi. Kalau ditanya kompetensi yang harus dimiliki Ilmu Komunikasi, sebenarnya pertanyaannya luas. Jadi karena kita di semester 1, 2, dan 3 itu belajar hampir semuanya, ya memang kita harus punya semua kompetensi itu. Dari pro public relation kita harus bisa public speaking di depan umum, menjalin relasi dan segala macam. Di broadcasting kita bisa penyiaran, salah satunya itu bisa yang ngomong di depan kamera, membawa acara dan sejenis-jenisnya. Terus di jurnalistik kita harus bisa nulis, setidaknya itu dasar-dasar yang harus basic yang harus kita punya. Seminimal-minimalnya kita harus sedikit-sedikit punya kompetensi di semua konsentrasi, karena memang di komunikasi itu kan kita ada 3 konsentrasi yang harus dipelajarin semua gitu. Jadi nggak bisa satu-satu dipilih secara detail karena semuanya memang harus dikuasain. Gitu. Terus pertanyaan kedua, jelaskan kompetensi yang harus dimiliki mahasiswa konsentrasi. Karena saya jurnalistik, yang harus dipunya itu ya kemampuan menulis, menyampaikan ide melalui tulisan. Kalau udah mendetail lagi, membedakan antara tulisan-tulisan yang baik dan buruk, dari EYD segala macam. Terus di media, terutama di media tuh mahasiswa jurnalistik harus bisa bedain mana tulisan hard news, soft news, feature, in-depth reporting, investigasi, dan segala macam. Itu yang harus punya di mahasiswa jurnalistik. Lalu yang terakhir, prospek kerja mahasiswa ilmu komunikasi secara umum dan secara khusus. Kalau secara umum, mahasiswa komunikasi itu bisa di semua bidang, karena dia memang diharuskan punya kemampuan berkomunikasi yang baik dan bisa membaca, dalam tanda kutip, bisa membaca semua bidang yang ada di dunia gitu. Semua bidang yang ada di jurusan lain gitu. Itu secara umum kita bisa beradaptasi dengan jurusan-jurusan lain. Setidaknya kita bisa mempelajari jurusan-jurusan mereka. Tapi secara khusus kalau di jurnalistik, prospeknya tentu di media, di bisnis media, menjadi reporter, menjadi wartawan, menjadi presenter. Tapi ya pokoknya masih berhubungan dengan media dan tulisan. Ya, seperti itulah. Terima kasih, saya M. Ihsan Yurin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya M. Ihsan Yurin, mahasiswa Ilmu Komunikasi konsentrasi Jurnalistik semester 10, Kompre bersama Bapak Yantos. Pertanyaan pertama, jelaskan kompetensi yang harus dimiliki mahasiswa Ilmu Komunikasi. Kalau ditanya kompetensi yang harus dimiliki Ilmu Komunikasi, sebenarnya pertanyaannya luas. Jadi karena kita di semester 1, 2, dan 3 itu belajar hampir semuanya, ya memang kita harus punya semua kompetensi itu. Dari pro public relation kita harus bisa public speaking di depan umum, menjalin relasi dan segala macam. Di broadcasting kita bisa penyiaran, salah satunya itu bisa yang ngomong di depan kamera, membawa acara dan sejenis-jenisnya. Terus di jurnalistik kita harus bisa nulis, setidaknya itu dasar-dasar yang harus basic yang harus kita punya. Seminimal-minimalnya kita harus sedikit-sedikit punya kompetensi di semua konsentrasi, karena memang di komunikasi itu kan kita ada 3 konsentrasi yang harus dipelajarin semua gitu. Jadi nggak bisa satu-satu dipilih secara detail karena semuanya memang harus dikuasain. Gitu. Terus pertanyaan kedua, jelaskan kompetensi yang harus dimiliki mahasiswa konsentrasi. Karena saya jurnalistik, yang harus dipunya itu ya kemampuan menulis, menyampaikan ide melalui tulisan. Kalau udah mendetail lagi, membedakan antara tulisan-tulisan yang baik dan buruk, dari EYD segala macam. Terus di media, terutama di media tuh mahasiswa jurnalistik harus bisa bedain mana tulisan hard news, soft news, feature, in-depth reporting, investigasi, dan segala macam. Itu yang harus punya di mahasiswa jurnalistik. Lalu yang terakhir, prospek
kerja mahasiswa ilmu komunikasi secara umum dan secara khusus. Kalau secara umum, mahasiswa komunikasi itu bisa di semua bidang. Karena dia memang diharuskan punya kemampuan berkomunikasi yang baik dan bisa membaca, dalam tanda kutip, bisa membaca semua bidang yang ada di dunia gitu. Semua bidang yang ada di jurusan lain gitu. Itu secara umum. Kita bisa beradaptasi dengan jurusan-jurusan lain. Setidaknya kita bisa mempelajari jurusan-jurusan mereka. Tapi secara khusus kalau di jurnalistik, prospeknya tentu di media, di bisnis media, menjadi reporter, menjadi wartawan, menjadi presenter. Tapi ya pokoknya masih berhubungan dengan media dan tulisan. Ya, seperti itulah. Terima kasih, saya M. Ihsan Yurin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya M. Ihsan Yurin, mahasiswa ilmu komunikasi, konsentrasi jurnalistik, semester 10, kompre bersama Bapak Yantos. Pertanyaan pertama, jelaskan kompetensi yang harus dimiliki mahasiswa ilmu komunikasi. Kalau ditanya kompetensi yang harus dimiliki ilmu komunikasi, sebenarnya pertanyaannya luas. Jadi, karena kita di semester 1, 2, dan 3 itu belajar hampir semuanya, ya memang kita harus punya semua kompetensi itu. Dari public relation, kita harus bisa public speaking di depan umum, menjalin relasi dan segala macam. Di broadcasting kita bisa penyiaran. Salah satunya itu bisa yang ngomong di depan kamera, membawa acara dan sejenis-jenisnya. Terus di jurnalistik kita harus bisa nulis. Setidaknya itu dasar-dasar yang harus basic yang harus kita punya. Seminimal-minimalnya kita harus sedikit-sedikit punya kompetensi di semua konsentrasi. Karena memang di komunikasi itu kan kita ada 3 konsentrasi yang harus dipelajarin semua gitu. Jadi nggak bisa satu-satu dipilih secara detail karena semuanya memang harus dikuasain. Gitu. Terus pertanyaan kedua, jelaskan kompetensi yang harus dimiliki mahasiswa konsentrasi. Karena saya jurnalistik, yang harus dipunya itu ya kemampuan menulis, menyampaikan ide melalui tulisan. Kalau udah mendetail lagi, membedakan antara tulisan-tulisan yang baik dan buruk, dari EYD segala macam. Terus di media, terutama di media tuh mahasiswa jurnalistik harus bisa bedain mana tulisan hard news, soft news, feature, in-depth reporting, investigasi, dan segala macam. Itu yang harus punya di mahasiswa jurnalistik. Lalu yang terakhir, prospek kerja mahasiswa ilmu komunikasi secara umum dan secara khusus. Kalau secara umum, mahasiswa komunikasi itu bisa di semua bidang. Karena dia memang diharuskan punya kemampuan berkomunikasi yang baik dan bisa membaca, dalam tanda kutip, bisa membaca semua bidang yang ada di dunia gitu. Semua bidang yang ada di jurusan lain gitu. Itu secara umum. Kita bisa beradaptasi dengan jurusan-jurusan lain. Setidaknya kita bisa mempelajari jurusan-jurusan mereka. Tapi secara khusus kalau di jurnalistik, prospeknya tentu di media, di bisnis media, menjadi reporter, menjadi wartawan, menjadi presenter. Tapi ya pokoknya masih berhubungan dengan media dan tulisan. Ya, seperti itulah. Terima kasih, saya M. Ihsan Yurin, mahasiswa ilmu komunikasi, konsentrasi jurnalistik, semester 10, kompre bersama Bapak Yantos. Pertanyaan pertama, jelaskan kompetensi yang harus dimiliki mahasiswa ilmu komunikasi. Kalau ditanya kompetensi yang harus dimiliki ilmu komunikasi, sebenarnya pertanyaannya luas. Jadi, karena kita di semester 1, 2, dan 3 itu belajar hampir semuanya, ya memang kita harus punya semua kompetensi itu. Dari public relation, kita harus bisa public speaking di depan umum, menjalin relasi dan segala macam. Di broadcasting kita bisa penyiaran. Salah satunya itu bisa yang ngomong di depan kamera, membawa acara dan sejenis-jenisnya. Terus di jurnalistik kita harus bisa nulis. Setidaknya itu dasar-dasar yang harus basic yang harus kita punya. Seminimal-minimalnya kita harus sedikit-sedikit punya kompetensi di semua konsentrasi. Karena memang di komunikasi itu kan kita ada 3 konsentrasi yang harus dipelajarin semua gitu. Jadi nggak bisa satu-satu dipilih
secara detail karena semuanya memang harus dikuasain. Gitu. Terus pertanyaan kedua, jelaskan kompetensi yang harus dimiliki mahasiswa konsentrasi. Karena saya jurnalistik, yang harus dipunyai itu ya kemampuan menulis, menyampaikan ide melalui tulisan. Kalau udah mendetail lagi, membedakan antara tulisan-tulisan yang baik dan buruk dari EYD segala macam. Terus di media, terutama di media tuh mahasiswa jurnalistik harus bisa bedain mana tulisan hard news, soft news, feature, in-depth reporting, investigasi, dan segala macam. Itu yang harus punya di mahasiswa jurnalistik. Lalu yang terakhir, prospek kerja mahasiswa ilmu komunikasi secara umum dan secara khusus. Kalau secara umum, mahasiswa komunikasi itu bisa di semua bidang. Karena dia memang diharuskan punya kemampuan berkomunikasi yang baik dan bisa membaca, dalam tanda kutip, bisa membaca semua bidang yang ada di dunia gitu. Semua bidang yang ada di jurusan lain gitu. Itu secara umum. Kita bisa beradaptasi dengan jurusan-jurusan lain. Setidaknya kita bisa mempelajari jurusan-jurusan mereka. Tapi secara khusus kalau di jurnalistik, prospeknya tentu di media, di bisnis media, menjadi reporter, menjadi wartawan, menjadi presenter. Tapi ya pokoknya masih berhubungan dengan media dan tulisan. Ya, seperti itulah. Terima kasih. Saya M. Hasan Yurin.